Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ibadah haji adalah ibadah yang harus dilakukan dengan sejumlah rangkaian. Rangkaian-rangkaian ini punya makna-makna yang harus kita hayati. Oleh karenanya, ibadah ini ada lambang-lambangnya yang kita harus ambil hikmahnya. Yang pertama, ibadah haji dimulai dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Ihram itu niat haji, tetapi dia adalah pengharaman. Kalau tahallul, penghalalan. Itu artinya apa? Seorang haji, dia harus disiplin. Disiplin dalam kaitan dengan hukum. Dia siap meninggalkan apa saja, sekalipun dia sangat menyukainya, kalau memang itu diharamkan oleh Allah. Dan dia hanya mau melakukan sesuatu kalau memang itu dihalalkan oleh Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita hayati. Dilambangkan dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian putih, tidak berjahit, sama dengan kain kafan. Sama dengan kain kafan, di mana orang yang mati akan dikenakan pakaian itu, kain kafan. Maka kesombongan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pakaian yang bagus, yang kadang-kadang menyebabkan orang menjadi sombong, itu dia tidak dibolehkan lagi. Ini satu, ihram dan tahallul. Yang kedua, dalam ibadah haji itu ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu dilambangkan sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tawaf itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah muliakan siapa saja yang dekat dengannya. Bayangkan Siti Hajar, seorang budak yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya budak status sosialnya rendah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dia tinggi. Karena apa? Dia dekat dengan Allah. Sehingga tempat dia mengasuh anak, yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail, pangkuan Ismail. Itu dulu Ismail dipangku, diasuh di situ. Itu dijadikan tempat yang terhormat, diabadikan, tempat dia mengasuh anak untuk disebut dengan Hijr Ismail. Jamaah haji, jamaah umroh disunahkan juga sholat di situ. Tapi karena kapasitasnya tidak cukup luas, nggak semua orang bisa sholat di situ. Jadi tawaf itu melambangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita tidak mau menyimpang dari ketentuan Allah. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Orang yang sudah dekat dengan Allah, itu bukan berarti dia diam saja, nunggu rezeki turun dari langit, tidak. Tapi dia tetap berusaha. Itulah sa'i. Karena dulu Siti Hajar, dia mau berusaha. Kenapa? Karena hidup ini punya banyak kewajiban. Nah, salah satu kewajibannya adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian. Dan untuk itu orang harus berusaha. Itulah filosofi dari sa'i, yang artinya usaha.
Tapi kalau usaha itu harus berangkat dari sofa. Sofa itu artinya suci. Kalau usaha harus berangkat dari hati yang suci. Jangan dari hati yang kotor. Kalau hatinya kotor, bagaimana? Siapa lagi yang bisa saya tipu? Siapa lagi yang bisa saya bohongi? Apalagi yang bisa saya korup? Nah, itu berangkat dari hati yang kotor. Tapi kalau berangkat dari hati yang suci, dia hanya mau mencari sesuatu secara halal. Maka dalam usaha itu sampainya ke sofa dan marwa. Nah, ini marwa. Marwa itu ideal. Maka dalam mendapatkan sesuatu, orang harus jangan mengorbankan nilai-nilai idealisme. Banyak orang untuk keperluan mencari nafkah, untuk keperluan mendapatkan jabatan, itu mengorbankan nilai-nilai idealisme. Dulu di masa muda dia suka demonstrasi menentang korupsi. Sesudah dia tua, masuk usia tua, dia punya kedudukan, justru dia yang menjadi pelaku korupsi itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya mengorbankan nilai idealisme. Jadi kalau sofa mendekatkan diri, kalau tawaf itu melambangkan pendekatan diri kepada Allah, kalau sa'i itu adalah usaha. Orang yang dekat kepada Allah harus usaha, tapi kalau usaha jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Lalu dalam haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Wukuf itu berhenti, diam. Di mana? Di Arafah. Arafah itu dari kata Arafah yang artinya mengenal. Berada di padang Arafah, resminya dari zuhur sampai maghrib, itu adalah momentum yang sangat baik untuk merenung, untuk mengenali kembali diri kita. Kenali Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, apa maunya Allah kepada kita. Kenali lagi diri kita, bagaimana kita, dari mana kita, mau apa kita, mau kembali kemana kita. Wah, ini kalau sudah orang terus berpikir tentang ini, merenung tentang ini, maka nanti dia akan menyadari betapa antara yang seharusnya dengan kenyataan dalam hidupnya itu terjadi kesenjangan yang sangat besar. Disitulah orang mudah menangis, mudah menyesali dirinya, dan dia bertekad untuk memperbaiki dirinya. Nah, begitulah wukuf di Arafah. Hidup ini ada pertanggungjawabannya. Rasulullah menyebutkan ada 4. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara itu apa? An umurihi fima afnahu. Umur untuk apa dihabiskan? Kita dikasih waktu yang sama, sehari 24 jam. Untuk apa dihabiskan? Ada orang waktunya habis begitu saja, tapi ada orang dengan waktunya dia melakukan banyak amal soleh, dia berkarya, bahkan karya-karya yang sampai dirasakan manfaatnya jauh sesudah dia wafat. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Ilmu untuk apa diamalkan. Belajar kewajiban kita, tapi sesudah kita belajar, punya ilmu untuk apa kita amalkan. Apalagi wa an malihi. Wah, ini kalau harta ada 2. Dari mana kamu dapat? Min ainak tasabahu, halal apa tidak? Wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan? Nah, 2 itu pertanggungjawaban harta. Nah, wa an jismihi yang keempat, min wa an jismihi fima ablahu, untuk apa dipergunakan. Nah, itulah
wukuf di Arafah. Nah, kemudian dalam haji itu ada mabit di Muzdalifah. Mabit bermalam, setidaknya melewati waktu tengah malam. Bagus kalau sampai pagi, sampai subuh mabit. Malam adalah kesempatan yang sangat berharga untuk merenung kembali. Tadi siang di Arafah sudah merenung betapa ada kesenjangan antara idealita dengan realita. Kenapa semua ini bisa terjadi? Salah satunya adalah ketidakdisiplinan kita di dalam hidup. Tidak disiplin sebagai hamba Allah. Tapi kenapa sampai tidak disiplin sebagai hamba Allah? Salah satunya adalah karena godaan-godaan syaitan. Maka malam itu dikobarkan semangat untuk bertarung, berperang dengan syaitan. Maka selanjutnya sesudah mabit di Muzdalifah, jamaah haji itu melakukan melontar, ibadah melontar, melambangkan perlawanan kepada syaitan. Ditimpuk itu syaitan. Ditimpuk itu syaitan. Sebagai gambaran bahwa kita benci dengan syaitan, siap selalu bermusuhan dengan syaitan. Gak ada kompromi dengan syaitan. Dilempar itu. Nah, begitu. Tapi ingat, jangan sampai syaitan malah mengejek kita. Mengejek bagaimana Pak Ustadz? Kata syaitan, sesama syaitan jangan melempar. Kenapa? Ini orang syaitan juga rupanya. Kadernya syaitan. Tidak. Kita tidak mau seperti itu. Maka syaitan itu musuh abadi, musuh yang nyata, harus selalu diwaspadai. Dan kita punya kekuatan rohani untuk melawan godaan-godaan syaitan. Begitulah lambang-lambang haji, filosofi dari rangkaian ibadah haji. Sehingga kalau kita sadari ini, kita pahami ini, kita hayati ini, maka insya Allah pengaruhnya sampai kita mati. Itulah makna mengapa ibadah ini hanya sekali seumur hidup. Apa artinya? Pengaruhnya seumur hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.